Oke kakak-kakak semua, selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini Kak Lulu akan mengulas ulang atau Kak Lulu akan menjelaskan lebih lanjut terkait hak-hak warga negara. Jadi, hak-hak warga negara itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan di UUD 1945 itu pada dasarnya terdiri dari yang namanya pasal. Pasal-pasal yang mengandung atau menjelaskan tentang hak warga negara itu sebenarnya ada banyak, tidak cuma 1, 2, 3, 4 ini saja. Tetapi untuk kalian yang harus kalian pahami adalah ada di pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Berarti ini mengandung dua pasal, yaitu pasal 27 ayat 1 ayat 2. Lalu ada pasal 28, pasal 28D ayat 1, pasal 31 dan pasal 29 ayat. Kita bahas satu persatu. Pada pasal 27 ayat 1, intinya adalah berhak mendapat perlindungan hukum. Di sini ada dua kata penting, yaitu perlindungan hukum. Berarti seluruh masyarakat Indonesia memiliki atau mendapatkan hak di bawah lindungan hukum. Misalnya ada kejadian, kalian berangkat ke sekolah, di tengah jalan kalian melihat ada sebuah mobil mengalami kecelakaan. Nah, kalian di situ kan sebagai saksi tuh terjadinya kecelakaan tersebut. Kalian memiliki hak, kalian berada di bawah naungan hukum. Itu masuk dari pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, pasal 27 ayat 2. Artinya apa? Di situ berhak mendapatkan pekerjaan. Jika nanti kalian sudah dewasa, kalian berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah pasal 27, kita akan belajar tentang pasal 28. Di pasal 28 ini ada dua hal. Yang pertama, pasal 28 saja. Ada pasal 28 secara umum, yaitu berhak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Artinya apa? Kalian itu punya hak untuk berkumpul, membuat sebuah organisasi. Dan nantinya ketika kalian berkumpul, kalian berhak mengeluarkan pendapat. Begitu. Pendapat tahu ya, ide. Berserikat artinya sama dengan berkumpul. Selanjutnya yang kedua, pasal 28D ayat 1, yaitu berhak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya apa? Misalnya ada cerita, ada dua orang anak, yang satu anaknya petani, yang satu anaknya polisi, sama-sama bersalah karena tidak sengaja menyerempet seorang pejalan kaki. Nah, dua-duanya itu di mata hukum kedudukannya sama-sama bersalah, sama-sama mendapatkan hukuman. Itu arti dari kedudukan yang sama. Kita lanjutkan. Yang terakhir ada pasal 29 ayat 2 dan pasal 31 ayat 1. Pada pasal 29 ayat 2 mengatakan tentang berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercaya. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu berhak memilih agama. Tidak boleh ada pemaksaan, misalnya kamu harus Kristen, kamu harus Islam, kamu harus Hindu. Itu tidak boleh, karena negara menjamin hak penduduknya untuk memilih agama yang dipercayai. Terus, yang terakhir, pasal 31 ayat 1, yaitu berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Nah, ini diwujudkan oleh pemerintah dengan adanya banyak sekali bantuan dana pendidikan. Dana beasiswa, Indonesia Pintar, terus ada dana BOS dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari pemerintah dalam memberikan hak-hak kepada penduduk Indonesia. Sampai di sini pembelajaran di minggu ini. Minggu depan kita lanjut di kewajiban. Terima kasih.